Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kali ini saya Laras Putri Adila, BP 1911211024 dari bidang Ilmu Kesehatan Reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat ingin menyampaikan mengenai tugas mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi, yakni menganalisis jurnal mengenai tentang stres akademik mahasiswa dalam melaksanakan kuliah daring selama masa pandemi COVID ini, dengan dosen pengampu yakni Ibu Suci Maisoroh Nasution SST MKM. Nah, adapun latar belakang dari jurnal ini diterbitkan karena munculnya virus baru, yakni virus corona dengan penyakitnya yakni coronavirus disease 2019 atau COVID-19, di mana COVID-19 ini pada awal tahun 2020 merupakan virus yang telah merebak pada 65 negara di dunia. Dan WHO telah menetapkan virus ini sebagai pandemi global, di mana jumlah penyebaran dari virus ini sendiri semakin bertambah secara signifikan dan berkelanjutan secara global. Pada bulan Juni 2020, jumlah negara yang terjangkit adalah sebanyak 216 negara dengan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 8.708.008 jiwa dengan angka kematian sebanyak 461.715 jiwa. Itu menurut data Kemenkes pada 2020. Nah, hal ini juga termasuk di dalamnya adalah negara kita Indonesia, yang dimana Indonesia ini mulai terinfeksi virus ini pada awal bulan Maret 2020. Kemudian setelah Indonesia mulai terinfeksi dengan virus ini, setiap harinya korban-korban terus berjatuhan. Hingga bulan Juni 2020 telah tercatat kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 45.891 orang. Sementara untuk jumlah pasien yang sembuh sebanyak 18.404 orang. Untuk kasus-kasus meninggal sebanyak 2.465 orang dengan peta sebaran di 34 provinsi di Indonesia. Nah, hal ini mendapat perhatian pemerintah Indonesia secara cepat dan mereka tak tinggal diam. Sejak ditemukannya kasus di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berusaha mengambil langkah cepat dalam upaya penanggulangan COVID ini. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penularan infeksi COVID ini dengan mewajibkan masyarakat untuk menghindari tempat keramaian, ibadah di rumah, dan juga melakukan semua kegiatan yang sebelumnya dilakukan mereka di luar rumah menjadi dilakukan di rumah saja gitu. Dan dengan adanya kebijakan menjaga jarak sosial dan jarak fisik ini, akhirnya pemerintah ini mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu adanya program belajar dari rumah atau pembelajaran secara daring. Nah, proses pembelajaran daring ini berlaku pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Nah, hal inilah yang menghindari adanya kontak fisik yang menyebabkan penyebaran virus semakin meluas. Kemudian pengertian dari stres. Menurut Mumpuni dan Wulandari pada 2010, stres itu adalah reaksi psikologis seseorang terhadap tantangan dalam hidup yang membebani kehidupan seseorang dan tidak sesuai dengan harapan seseorang tersebut sehingga mengganggu kesejahteraan hidupnya. Namun menurut Santrok pada 2003 yang mengatakan bahwa stres merupakan respon seseorang terhadap suatu kejadian yang memicu stres yang tidak dapat dihadapi oleh individu. Kemudian menurut Wilks pada 2008, stres akademik merupakan stres yang ditimbulkan dari tuntutan akademik yang melampaui kemampuan adaptasi dari individu yang mengalaminya. Baik, selanjutnya yaitu faktor penyebab dari masalah stres akademik. Di sini ada 7 faktor dan kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama itu adanya perselisihan kesepakatan dengan teman sebaya atau teman seperkuliahan. Seperti tugas kelompok yang dikerjakan di dalam jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh, di mana beban kerja yang berlebihan ini
kepada teman-temannya, tidak membagi tindakan antara teman satu dengan teman yang lainnya. Selain itu, karena kendala yang dialami anggota kelompok berbeda-beda. Seperti halnya di daerah si A ini jaringannya kurang memadai dan lain sebagainya. Nah, hal ini membuat beberapa anggota kelompok harus mengerjakan bagian dari anggota yang terkendala dan menjadikan pekerjaan mereka ini kian bertambah sehingga mereka merasa stres. Yang kedua, tidak ada ketepatan jadwal yang jelas juga membuat mahasiswa ini menjadi cemas dan akhirnya menjadi stres. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa di perguruan tinggi itu program penjadwalan merupakan salah satu hal yang penting dalam proses belajar mengajar karena semua kegiatan dosen dan mahasiswa bergantung pada jadwal yang ada sehingga harus disusun dengan benar agar nantinya tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Namun, pada pembelajaran jarak jauh ini, seringkali jadwal perkuliahan ini mengalami perubahan dan seringkali dikabarkan mendadak. Hal ini membuat mahasiswa menjadi cemas saat ingin melakukan kegiatan lainnya, karena mereka ini harus selalu standby di depan layar laptop maupun HP untuk menunggu kabar karena takut khawatir akan tertinggal perkuliahannya. Yang ketiga, mereka ini tidak bisa melakukan hobi seperti biasanya, di mana hobi ini kan merupakan kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Nah, dengan padatnya perkuliahan online ini dan banyaknya tugas yang harus dikerjakan, membuat mahasiswa ini harus merelakan waktu untuk terus menatap layar laptop tanpa bisa melakukan hobi mereka. Padahal melakukan hobi ini merupakan sarana coping stres setelah mengerjakan sesuatu yang membuat diri mereka ini merasa lelah. Kemudian faktor keempatnya, pekerjaan rumah yang menumpuk juga menjadi salah satu faktor penyebab dari stres ini. Beberapa mahasiswa ini bahkan merasa tidak memiliki waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Akibatnya pekerjaan rumah ini juga ikut menumpuk seperti halnya mencuci pakaian, membersihkan kamar dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan orang tua yang kurang paham terhadap kesibukan anaknya hingga timbul perasaan marah dan menganggap anak ini tidak membantu mereka sama sekali dan hal ini juga membuat mahasiswa ini menjadi stres setiap harinya. Kemudian untuk faktor yang kelima ini di mana pembelajaran jarak jauh ini juga mengakibatkan perubahan dalam hubungan keluarga, di mana mahasiswa ini yang selalu sibuk dengan tugas akademik membuat hubungannya dengan keluarga ini menjadi renggang. Mereka mulai jarang untuk melakukan komunikasi dengan keluarganya karena mereka hanya berdiam diri di dalam kamar sambil mengerjakan tugas. Kemudian untuk faktor keenamnya, mahasiswa ini khususnya untuk mahasiswa baru dalam tahap beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Nah, untuk pada awal menempuh pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa dihadapkan pada berbagai macam tantangan dan perubahan dalam hidupnya. Nah, kini dengan tidak hanya perbedaan proses pembelajaran antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi yang menuntut mahasiswa baru ini untuk beradaptasi, tetapi juga tantangan dari perkuliahan jarak jauh ini sendiri yang membuat mereka harus bekerja lebih keras dalam melakukan penyesuaian. Sehingga banyak mahasiswa baru yang gagal dalam beradaptasi terhadap tuntutan di perkuliahan dapat menjadikan mereka stres dalam akademiknya. Untuk faktor yang terakhir yaitu mahasiswa yang berada di quarter life kritis. Hal ini juga sangat rentan mengalami stres di masa pandemi ini, di mana quarter life kritis ini sendiri merupakan perasaan yang muncul saat individu ini mencapai usia pertengahan 20 tahunan, di mana ada perasaan takut terhadap kelanjutan hidup di masa depan, termasuk di dalamnya urusan karir, relasi, dan juga kehidupan sosial. Nah, hal ini biasanya dialami oleh para mahasiswa yang sedang berada di akhir perkuliahan atau di tahap pengerjaan skripsi. Nah, pandemi yang mengharuskan mahasiswa ini melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa terkecuali, mahasiswa tingkat akhir ini membuat mereka mengalami stres akademik ini. Selanjutnya yaitu cara menghadapi stres akademik. Nah, di sini ada 4 cara dalam menghadapi stres akademik ini. Yang pertama yaitu mengalihkan fokus pikiran kita, di mana alihkan pandangan kepada hal-hal yang membuat kita bahagia. Jangan terlalu memikirkan apa yang belum terjadi, tetapi fokuskan pada apa yang ada.
Yang kedua yaitu selesaikan masalah sedikit demi sedikit. Jika kita stres dikarenakan tugas, maka selesaikanlah tugas sedikit demi sedikit agar pikiran kita tidak terlalu terbebani dan tugas dapat terselesaikan dengan baik. Yang ketiga mungkin bisa dengan refreshing atau berlibur. Berlibur ini merupakan cara yang efektif untuk mengurangi stres dalam belajar, sehingga ketika pikiran kita ini terpenuhi dengan tugas, maka luangkan sedikit waktu kita untuk menyegarkan pikiran. Yang terakhir yaitu menentukan prioritas. Kerjakan apa yang sekiranya lebih penting dan harus segera diselesaikan. Berkacalah daripada orang-orang hebat di luar sana, bahwa lihat apa yang mereka jalani selama ini. Apakah mereka hanya berdiam diri dan menunggu segala pencapaian yang diinginkan jatuh dari langit? Tentu halnya tidak, kan? Untuk lebih memudahkan kita menentukan prioritas, mungkin bisa dengan membuat list dari yang paling urgent sampai ke mungkin untuk tugas yang deadline-nya masih lama. Selanjutnya yaitu ada 5 aspek pemeliharaan diri kita agar terhindar dari stres ini. Yang pertama yaitu aspek mental emosional, aspek intelektual, aspek fisik, aspek spiritual, dan juga aspek rekreasional. Nah, dan yang terakhir itu adalah cara atau langkah preventif kita agar terhindar dari stres akademik ini. Nah, ini merupakan teknik kita dalam memanajemen stres. Yang pertama itu kita harus mengenal diri kita sendiri, mengetahui kekuatan, apapun kelemahan kita, hal-hal yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Nah, hal ini dapat membantu kita memetakan ke arah mana kehidupan yang akan kita bawa. Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita akan lebih mudah untuk menentukan cara dan strategi apa yang tepat untuk meringankan stres pada kita. Nah, yang kedua, peduli terhadap diri sendiri. Nah, setelah kita mengetahui diri kita secara mendalam tadi, maka kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban juga akan tampak, di mana untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri merupakan salah satu cara untuk mengatur stres yang kita hadapi. Peduli dengan diri sendiri ini dapat dimulai dengan mencoba pola hidup yang lebih sehat dari yang kemarin, bersosialisasi dengan teman dan keluarga, dan juga merencanakan kegiatan yang realistis dan menjalankan hobi yang sempat tertunda akibat stres tadi. Kemudian dengan memperhatikan keseimbangan, sebagaimana manusia ini dianugerahi beberapa aspek dalam dirinya, maka kelima aspek yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, maka harus kita pelihara dan dipenuhi secara seimbang. Kemudian bersikap proaktif dalam mencegah gangguan stres dengan merawat kelima aspek yang telah disebutkan tadi dengan baik dan rutin agar menjadi sosok yang resilient dan memiliki kemampuan dan kekuatan yang lebih dalam menghadapi stres, terutama untuk stres akademik ini. Yang kelima itu sinergi, di mana proses yang perlu kita lakukan secara berurutan dan terpadu dengan kehendak dan kesadaran penuh untuk bangkit dari keterpurukan dan juga stres akademik ini sendiri. Baiklah, sekian pemaparan dari tugas analisis jurnal mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan maupun kekhilafan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.